Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda tersebut, ada yang terjadi pada malam itu sendiri. Ada juga tanda-tanda yang terjadi setelah malam tersebut. Ada ketenangan dan ketentraman yang diturunkan oleh malaikat. Seseorang akan merasakan ketentraman hati, lapang dada, dan lezatnya ibadah di malam tersebut yang tidak dia rasakan di malam lainnya. Terkadang seseorang melihat malam tersebut dalam mimpinya, sebagaimana yang dialami sebagian sahabat. Pagi harinya matahari terbit dengan cerah, tidak ada cahaya tajamnya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa cahaya yang menyinarinya. Ia bagaikan bejana hingga naik." Para ulama berselisih pendapat tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Apakah tanda-tanda itu dapat dilihat oleh mereka yang mendapatkannya atau tidak? Tanda-tanda itu diantara lain, pertama, orang yang mendapati malam Al-Qadar melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan langit bersujud ke hadirat Allah. Kedua, orang yang mendapati malam Al-Qadar melihat bahwa alam terang benderang, walaupun di tempat-tempat yang gelap sekalipun. Ketiga, orang yang mendapati malam Al-Qadar mendengar salam malaikat dan tutur katanya. Dan yang keempat, orang yang mendapati malam Al-Qadar dikabulkan segala doanya. Menurut Al-Qurtubi, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah sesungguhnya matahari terbit di pagi harinya putih bersih, tidak panas dan tidak dingin. Hasan berkata, Nabi SAW pernah bersabda tentang Lailatul Qadar. Sesungguhnya di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah sesungguhnya malam itu sedang lagi terang, tidak panas dan tidak dingin. Dan matahari pada pagi harinya terbit tidak panas dan dingin. Yusuf Al-Qaradawi berkata, semua tanda ini tidak memberi kepastian mengenainya, tidak mungkin berulang-ulang. Karena malam Al-Qadar selalu berbeda-beda cuacanya di berbagai negara, berbeda pula waktunya. Kajian ulama mengatakan, boleh diambil malam-malam tertentu Lailatul Qadar dari sebagian manusia. Ia hanya terlihat pada seseorang saja yang melihatnya, atau menerima mimpi dalam tidur, atau berlaku karomah. Sementara itu Ibnu Munir mengatakan, Lailatul Qadar tidak selamanya harus diiringi keajaiban atau kejadian aneh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ada yang mendapatkan Lailatul Qadar hanya dengan beribadah tanpa melihat adanya keanehan. Dan ada sebagian lain yang melihat keanehan tanpa disertai ibadah. Maka ibadahnya tanpa disertai keanehan, kedudukannya akan jauh lebih utama di sisi Allah. Sahabat pencari hikmah, mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar akan terus ada pada setiap bulan Ramadan sampai hari kiamat. Mayoritas ulama menambahkan Lailatul Qadar terdapat pada tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan. Kemudian Abu Razin Al-Kuwaili mengatakan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar terdapat pada malam pertama dari bulan Ramadan. Lailatul Qadar jatuhnya pada permulaan Ramadan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Wahab. Sesungguhnya suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam yang pertama dari Ramadan. Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-17 Ramadan seperti yang dikatakan oleh Hasan Ibnu Ishaq dan Abdullah bin Zubair bahwa malam itu pagi harinya terjadi perang Badar. Dan serupa juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri bahwa malam itu pagi harinya terjadi perang Badar.
As-Sohi Al-Masyhur, Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza, Abi Sur, dan Ahmad mengatakan, malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar jatuhnya pada tanggal 21 Ramadan. Diriwayatkan oleh Malik, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada puluhan yang kedua dari bulan Ramadan. Pada suatu tahun setelah beliau sampai pada malam 21, yang seharusnya beliau keluar dari itikaf pada pagi harinya. Beliau berkata, barang siapa turut beritikaf bersamaku, hendaklah beritikaf pada puluhan yang terakhir. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku malam Al-Qadar, kemudian aku dijadikan lupa. Aku bersujud pada paginya di air dan tanah. Karena itu carilah dia di puluhan yang akhir, carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. Berkata Abu Sa'id bahwa turunlah hujan pada malam itu, sedangkan masjid diatapi dengan daun kurma dan meneteslah air ke lantai. Kedua mataku melihat Rasulullah kembali dari masjid, sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah, yaitu pada malam 21. Sebagian ulama lain menetapkan malam ke-27, ada juga yang menetapkan pada 10 malam terakhir. Sebagian lagi menetapkan seluruh malam sepanjang bulan Ramadan. Jadi setiap malam berpeluang turunnya Lailatul Qadar. Demikianlah pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu, janganlah menghususkan mengisi malam bulan Ramadan pada malam 10 yang terakhir saja. Tetapi hidupkanlah semua malam bulan Ramadan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agar dapat menggapai Lailatul Qadar dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar? Para ulama menerangkan bahwa hikmah disembunyikan malam Al-Qadar ialah supaya kita berusaha mencarinya, meningkatkan ibadah di setiap malam sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Para ulama mengatakan, Allah sengaja merahasiakan beberapa urusan agama karena ada beberapa hikmah. Di antaranya adalah, pertama, Allah sengaja merahasiakan datangnya Lailatul Qadar dari sekian banyak malam bulan Ramadan agar manusia beribadah pada seluruh malam bulan Ramadan, agar kita membesarkan dan menghidupkan keseluruhan malam Ramadan dalam mendekatkan diri kepadanya, bukan sekedar menunggu malam Lailatul Qadar untuk beribadah dan berdoa. Inilah yang menyebabkan penyakit besar yang menimpa umat Islam sehingga menyebabkan malam-malam Ramadan sepi. Karena mereka hanya menanti malam yang dianggap malam Lailatul Qadar saja untuk beribadah. Mengejar kelebihan Lailatul Qadar yang tidak mengetahui masanya menyebabkan kita terlepas dengan kelebihan Ramadan itu sendiri yang hanya datang 1 tahun sekali. Kedua, Allah sengaja merahasiakan sholat al-wusta dari sholat 5 waktu agar semua sholat dikerjakan. Ketiga, Allah sengaja merahasiakan waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat agar orang-orang berdoa di seluruh waktu yang ada. Keempat adalah sengaja merahasiakan asmanya yang paling mulia agar orang-orang menggunakan seluruh asmanya untuk berdoa. Kelima, Allah sengaja tidak menampakkan kemarahannya pada perbuatan maksiat tertentu agar orang-orang menjauhi semua maksiat. Keenam, Allah sengaja merahasiakan wali atau kekasihnya di antara kaum muslimin agar manusia tidak bergantung pada mereka dalam berdoa. Sebaliknya berusaha sendiri dengan penuh keikhlasan dalam berdoa untuk mendapatkan sesuatu darinya.
karena Allah menerima segala doa orang yang bersungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Ketujuh, Allah sengaja merahasiakan kapan datangnya hari kiamat agar semua orang takut kepadanya. Dan yang kedelapan, Allah sengaja merahasiakan anugerahnya yang diturunkan di antara hari-hari yang ada, seperti Asyura, Arafah, dan yang lainnya agar manusia beribadah dan berdoa setiap saat. Allahu a'lam bishawab. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang misteri malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.